Selamat laporan. Yang sudah daftar yang kita langsung masuk. Ini belakang ya. Emang urunan aku. Urunan aku. Yang umum, yang mana? Umum. Ini yang mana titipkan? Jilo, ya lumayan. Mas Chandra Kumara, ya. Mbak Lareng Growo, ya. Mas Rajat Barmawi, Pak baru sedikit. Pak Windu, Pak Surya, Mas Prabu dan Ki Aryo, betul ya? Ketua Umum Nahdlatul Mataram Pusat pertama kali siapa? Betul bukan? Ketua Umum Nahdlatul Mataram pertama kali adalah Pak Lindu Haji, siapa? Jadi ketua PM pertama itu adalah Pak Lindu Haji. Setelah Pak Lindu, karena beliau mau istirahat sebentar, diteruskan oleh
Pak Surya. Nah, jadi ketua PM pertama itu Pak Hindu, ketua PM kedua Pak Surya Pak Surya Nagapati sudah mau istirahat sebentar untuk ambil studi diteruskan oleh ketua masyarakat yaitu sudah juga pendekar yang kedua pasti berkualitas. Selamat datang pada Bapak Ledoji. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri dan menghadap ke kanan kiri. Ke kanan kiri begini. Ya. Alhamdulillah Bapak Ledo berkenan hadir dan langsung memimpin ruatan agung pertama kali dalam sejarah Tahta Mataram. Mari kita sambut Bapak Ledo Haji. Selamat datang Guru Besar Lembaga Pendidikan Ilmu Spiritual dan Peragaman Pasaran Tahta Mataram Bapak Ledo Haji didampingi oleh Dirjen Ki Aryo Sagini Ketua Umum kita dan juga Ketua Dewan Pembina Bapak Surya Nagapati dan juga anggota Dewan Pembina Mas Prabu Hargaman Silakan. Hadirin persilakan untuk duduk. Pandangan lurus cepat. Hadap kiri. Hormat bersaudara.
selaku guru besar Mataram, yang saya hormati Ketua Umum Riau Samping, yang saya hormati Kisendra Magapati selaku Ketua Dewan Pembina Kota Mataram, yang saya hormati anggota Dewan Pembina Mitra Kabupaten Mataram, yang saya hormati bijaksana Ketua Dewan Kepelatihan Kota Mataram, yang tidak lupa yang saya hormati dan saya cintai kepada saudaraku semua yang sudah menyempatkan hadir dalam acara milad akbar Kota Mataram tahun 2023 yang nanti akan dilakukan acara ruatan agung yang langsung dipimpin oleh guru besar kita Bapak Lindu Haji. Di sini saya selaku sekjen mau menyampaikan bahwa di dalam lembaga Kota Mataram dalam kurun waktu 1 tahun kita melakukan kompetisi antar wilayah, yang mana jumlah tradisi di setiap wilayah yang akan menentukan hasil kemenangan untuk wilayah terbaik. Dalam kurun waktu 2022 sampai 2023 ini, pemenang wilayah terbaik adalah dari wilayah Darpawilaga dengan 1.159 tradisi dengan jumlah administrasi yang masuk 123.625 juta. Monggo untuk Mas Daksa sama Mas Darpawilaga mungkin bisa masuk ke depan. Mas Darpawilaga selaku pemangku wilayah, Sama Mas Daksa selaku Ketua Dewan Kepelatihan. Monggo Mas Darpat jauh-jauh dari Bogor, langsung datang ke Solo untuk menerima sebagai wilayah terbaik Kota Mataram tahun 2023. Semoga tahun depan ikut saya di pialanya. Amin. Tepuk tangan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Lindu Haji sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Padepokan Lindu Haji, sekaligus menjadi guru besar Kota Mataram, sekaligus juga sebagai penggagas Kota Mataram pertama kali waktu itu, ditambah juga sebagai pendesain
daripada logo Tata Mataram yang tukang stiker itu disambat ketika kita pesan logo di situ. Karena begitu rumit, ada batik, ada simbol pedang, ada simbol keris. Beliaulah yang menjaga seperti itu. Begitu juga desain seragam yang kita pakai, dari seragam dengan polos sampai dengan kenji, terus semuanya yang terkait dengan TM itu memang Bapak menjadi promotor penting waktu itu. Dan saya ingat waktu dulu Bapak menyampaikan kepada kami segala jurus Tata Mataram itu tercipta di Tangerang. Iya Bapak, di Tangerang ya, di Tangerang. Ada yang dari Tangerang? Ada satu orang. Nah, barangkali nanti bisa ngalah berkah untuk acara ini. Jadi untuk acara malam sore hari ini rangkaian untuk menjalin rindu, yang dimana Bapak itu 13 tahun sudah tidak pernah turun lapangan sama sekali. Barangkali untuk acara hari ini kita wujudkan sebagai pelepas rindu, tidak hanya Bapak kepada kita, melainkan kita juga kepada Bapak. Sehingga setelah nanti ini acara ruatan berlangsung, akan dipimpin langsung oleh guru besar kita. Saya minta tepuk tangannya untuk Bapak. Yang berikutnya juga sebelahnya Bapak Ridho Haji yang kami hormati dan kami cintai, Pak Surya Nagawati, Masku, masih ada di kabeh. Beliau mantan ketua umum. Jadi kalau soal-soal mantan itu ya betul, jangan dijauhi. Kalau untuk mantan ketua umum itu harus dinyala berkait. Karena beliau sekarang ini menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Tata Mataram, juga sekaligus sebagai anggota Dewan Pembina DPR. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau ya. Dari dulu kita kenal sampai sekarang kita berjuang bersama-sama itu unsur kesederhanaan. Jadi beliau ini juga pensiunnya kurang lebih sudah 3 tahun. Sejak 2020 tongkat kepemimpinan dialihkan kepada saya, beliau pensiun. Siang hari ini kita libatkan juga di dalam proses perayaan Milad Tata Mataram di tahun 2023. Ini nanti panjenengan juga ada waktu untuk sambutan, Mas. Jadi jenengan bisa berselancar untuk ide-ide, gagasan, wejangan. Biar ada dulu ya. Saya lanjutkan. Saya minta tepuk tangan untuk Pak Surya Nagawati. Yang berikutnya yang kami hormati, juga kami banggakan, Ki Prabu Arga Madana selaku anggota Dewan Pembina Tata Mataram. Ini teman sebat juangan kami dulu. Jadi rutang-rutung dengan saya waktu dulu bibit kawin Tata Mataram itu berdiri dan ada. Jadi kalau dengan Ki Prabu ini, saya kadang di dalam situasional itu berbanding terbalik. Contohnya saat dulu babat alas pengembangan di area Pekalongan sampai dengan Jakarta, saya kebetulan didapuk dan diberi tugas oleh Bapak di area Pekalongan dan Pantura. Itu sudah ada sekretariat, sudah ada tempat tidur, kira-kira begitu. Kalau Ki Prabu dapatnya di Jakarta, satu orang pun belum ada TM-nya di sana. Ngekos ukuran 2x2, pasang papan hebat sendiri, itu pun masuk ke. Sehingga sekarang ini nampak subur karena sudah menikmati hasilnya, kira-kira. Di dalam situasional itu memang kadang berbanding-berbanding. Mas Prabu gemoy, gede, brewok, kira-kira. Kalau saya yang kurus. Terus kalau Mas Prabu itu dapat transferan, gitu, saldo saya yang kelong buat ansuran. Jadi berbanding-berbanding saya dengan Mas Prabu. Satu hal yang sama, mungkin sama-sama gondrongnya. Tetapi mudah-mudahan
kita juga sama-sama sehat, juga sama-sama umur panjang. Kami minta doa dari panjenengan semuanya. Yang berikutnya, nah ini the greatest yang terbaik, panitia pelaksana. Panitia pelaksana itu terdiri dari banyak unsur. Ada yang mencoblok di hitam muda, juga ada yang hitam muda. Sabu hitam ke atas itu semuanya menjadi panitia pelaksana. Sebetulnya kalau boleh saya ngomong, acara kita itu tidak di sini sesuai dengan plan awal. Rencananya itu di stadion tempat terbuka, di Stadion Panglima Karanganyar. Tetapi karena suatu hal, karena memang bagian dari takdir juga, H-1 tidak bisa dilaksanakan di sana. Saya ingat betul ketika panitia melaporkan hari Sabtu jam 12 siang, memberikan info laporan bahwa tempat untuk mengganti belum ada. Semuanya saya lihat bentuk auranya sudah carut marut. Tapi ya begitulah, ternyata urip ra iso diperintah, itu kalau katanya Pak Suryo begitu. Tetapi semesta bau membahas. Niat baik insya Allah diberikan hasil yang baik juga. Sehingga ada kemurahan hati pemilik gedung ini, bisa menguruskan semuanya. Meskipun kita berdempet-dempetan, tapi hal yang patut kita syukuri, kita tidak kepanasan. Sehingga bisa dilaksanakan di sini dengan penuh dan seluruh, supaya nanti rangkaian acara bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi hormat setinggi-tingginya, apresiasi setingginya untuk seluruh panitia. Benar-benar adaptif dan solutif kalau untuk panitia. Nanti atensinya di belakang. Yang berikutnya yang membawa energi begitu besar sekali, sedulur-sedulurku, seluruh saudara TM yang datang di sini dari Jakarta, dari Bogor, dari mana lagi? Bandung, ada ya Bandung ya? Ada. Ada yang dari Brebes, Lawi, Tegal, Pemalang, Semarang, ada yang Solo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, terus perwakilan-perwakilan dari Jawa Timur juga, dari Gresik, Surabaya, Lamongan, Tuban, begitu juga untuk yang Blora, yang Purwodadi. Ada lagi yang belum disebut, Lamongan, luar biasa. Tepuk tangan buat panjenengan sekalian. Kami tahu tidak mudah dalam kita berkumpul di satu tempat di jam yang sama. Banyak pengorbanan di situ, baik segi waktu, bahkan swadaya iuran untuk transportasinya, meninggalkan keluarga yang ada di rumah, bahkan kalau luar kota berangkatnya sudah sejak daripada kemarin. Tentu di sini menjadi energi yang kita kumpulkan bersama-sama untuk malam berkah bareng hari ini. Supaya harapan kita nanti kita pulang dalam keadaan yang sangat bahagia, rezekinya berlimpah, utangnya lunas, sing beribuan. Tentu harapan baik ini menjadi tujuan kita bersama-sama. Nanti ketika habis ruatan, kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya mengkhawatirkan diri, karena diri kita sudah selesai. Kita bermanfaat terhadap masyarakat kita, terhadap tetangga kita, terhadap pihak-pihak lain. Tentu hidup ini akan jauh lebih indah untuk kedepannya. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat datang di Kartosuro, maksudnya Kartosuro. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sejarah panjang sudah kita lalui. Sejak 2005 lembaga ini berdiri sampai dengan 2023. Tentu di situ terdapat banyak sekali unsur suka,
duka, gembira, bahkan di situ otot-ototan tentang visi misi dan lain sebagainya. Sampai pada titik ini kami tidak pernah membayangkan bahwa lembaga begitu berkembang dengan besar. Kebermanfaatan ini bisa sampai kepada panjenengan. Tentu ini menjadi dasar pemikiran oleh 4 pendiri kita. Kebermanfaatan lembaga itu memang harus jelas. Kebermanfaatan yang seperti apa? Tidak hanya tentang spiritual, melainkan juga tentang kehidupan. Tentu di sini akan menjadi perjuangan panjang untuk kedepannya. Saya ingin mengajak kepada panjenengan semuanya, sedulur-sedulurku yang ada di sini, di waktu dan momentum yang sangat pas ini, untuk merefleksi diri tentang milad ini. Tidak hanya merefleksi diri, melainkan juga sebagai waktu kontemplatif. Panitia wis jawil, mas jauh. Ya, saya selesaikan sebentar. Kontemplasi untuk perubahan sikap kita yang lebih baik demi lembaga dan demi kita dan beserta keluarga kita. Sehingga nanti untuk kedepannya Tahta Mataram akan jauh lebih bermanfaat daripada sekarang. Mungkin cukup dari saya karena tadi sudah diketik dari panitia, masih banyak sambutan yang lain. Saya titip salam buat keluarga di rumah, nanti saat pulang hati-hati. Semoga panjenengan selalu sehat. Dan silakan mengikuti rangkaian acara hari ini dengan baik sampai selesai. Cukup dari kami. Bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Indro Haji, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada acara Milad Tahta Mataram. Kemudian terima kasih untuk Pak Surya Tadi juga, Judulku Mas Aryo. Nah, tersebut sudah menerangkan banyak hal, saya jadi tidak usah memberikan keterangan banyak. Daripada nanti saya dijamil dari panitia untuk cepat-cepat, saya tidak akan banyak menyampaikan hal. Yang pada intinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan hormat saya untuk para panitia yang ada di belakang saya ini semuanya. Matur suwun sekali. Berkat beliau ini bisa terlaksana acara di ruang yang lebih indah dan teduh. Kemudian tidak lupa untuk saudaraku semuanya yang nanti akan mengikuti ruatan. Ikuti ruatan tersebut dengan hikmah, kemudian hayati semua apapun prosesnya, diterima dengan baik. Itu nih. Terus yang terakhir mungkin untuk para calon mori hitam. Nah, para calon mori hitam ini adalah pada malam hari ini nanti merupakan titik awal Anda semuanya untuk melanjutkan kebermanfaatan Anda yang dulu dengan cuma minta pelatih untuk melatih, minta solusi kepada pelatih. Nah, pada hari ini nanti Anda akan menjadi seorang pelatih dan mendidik orang-orang yang ada di bawah Anda lagi. Jadi ini merupakan titik awal Anda semuanya meniti karir di Tahta Mataram. Semangat selalu, tebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Itu ya. Dan mungkin cukup sekian dulu dari saya. Tidak banyak, nanti akan disambung lagi dengan mas-mas yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaranya, 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 YPA. Udah, gitu ya. Ya, waktu katanya nepet. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada sore hari ini
kita telah diberikan waktu untuk bersama berkumpul dalam acara perayaan milad. Tentu yang kami hormati beliau Bapak Maha Guru Besar, Bapak Ketua Dewan Pembina YPLA, Kesorawo, apalagi memimpin acara. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum yang sudah melanjutkan visi misi para pendiri, dan yang kami hormati Mas Prabu Aga Mandara selaku pendiri Kakak Mataram dan juga anggota Dewan Pembina Kakak Mataram. Yang kami hormati pula dan kami banggakan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para panitia, kami salam hormat karena acaranya begitu spektakuler dan saya melihat, mencermati, mendengar cerita tentang seluk-beluk terjadinya acara sampai di tempat ini. Kemudian para adik-adikku, saudara-saudaraku, selamat datang, matur nuwun, sugeng rawuh di kota Kartosuro di Sukoharjo ini. Sebetulnya tidak diadakan di Karanganyar seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, yang seyogyanya memang kita memiliki kantor pusat di Karanganyar. Yang selanjutnya tentu acara milad ini memiliki tema yang berarti, temanya itu adalah Sangkan Parang Dumadi. Sangkan itu asal, paran itu jalan, dumadi itu menjadi. Tentu sangat relate sekali tema ini diangkat dan diusung dalam era-era sekarang ini, era yang begitu cepat teknologi itu berkembang, era yang kemajuan zaman ini menuntut sumber daya manusia untuk terus-menerus berselancar mengikuti perkembangan teknologi. Saya teringat betul momen ketika pada waktu 10-15 tahun yang lalu, pada waktu kami mengembangkan perguruan melalui leaflet, informasi sangat terbatas. Bahkan di zaman dulu untuk mendapat informasi kita perlu ke warnet. Ada yang pernah ke warnet? Saya pernah satu malam suntuk di warnet itu hanya untuk nonton layar tok tanpa berbuat apa-apa karena tidak tahu. Jadi patut kita syukuri di zaman sekarang untuk mengakses informasi itu tidak sama seperti dulu. Cukup dalam genggaman, dalam 1 detik informasi itu real sesuai peristiwa kejadian pada saat itu juga. Betapa mudah dan cepat informasi itu sampai kepada kita. Ini membawa kita untuk terus maju dan berkembang, membawa kita untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat di masa depan. Meskipun di dalamnya ada celah-celah jurang ketersesatan seperti hoax, ujaran kebencian, bahkan ada sampai tentang perjudian online hingga terjebak pada pinjol. Oleh karena itu hati-hati sekali. Namun yang paling menggembirakan adalah dengan kemajuan ini, akses informasi cepat, mudah, dan orang bisa cepat pandai dan pintar. Namun di dalam kepandaian itu anak-anak bisa lebih hebat dari orang tua. Murid-murid itu bisa lebih pintar daripada guru. Murid bisa lebih gemuk daripada guru. Guru itu bisa kurus-kurus sekarang ini. Udah tua bahkan dijoroke, jatuh tahu dijoroke, disuruh. Tetapi ada satu hal di dunia ini yang tidak bisa dilampaui oleh guru, oleh murid. Meskipun anak itu lebih hebat, murid lebih pandai,
tetapi berkah dan barokah itu sumbernya dari guru. Matur nuwun Bapak Ibu Haji. Song-song agung kita, guru kita yang sudah merintis, menggagas Tata Mataram hingga bermanfaat sama saya dan seluruh murid-murid Tata Mataram. Bahwa seorang guru, seorang bapak, berkah barokahnya itu yang kita harapkan. Mungkin kita bisa lebih hebat, lebih mengangkasa, lebih mendunia daripada seorang guru. Tetapi jangan lupa berkah dan barokah itu dari orang tua dan guru. Maka di era sekarang yang baik itu adalah belajar bagaimana sebuah adab dan budi pekerti kepada orang tua dan guru kita. Tapi ingat, berkah barokah itu ketika berbalik namanya kualat. Guru kita ternyata juga mati. Jadi hati-hati. Makanya pendidikan yang baik itu juga disertai dengan pendidikan moral dan budi pekerti yang luhur, menggunakan sumpah perguruan Tata Mataram. Barangkali tema Sangkan Paraning Dumadi ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa begitu berharga dan mulianya orang tua dan guru. Mungkin waktu saling berkejaran, meskipun waktu itu tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih, tidak bisa ditambah atau dikurangi, tetapi jam terus berdetik. Saya cukupkan sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau sampai di depan para peserta hidup dan sehat. Jadi semua itu ya itu ada yang saya seperti saya, ada yang pemalu kayak langsung dulu namanya sudah sepatunya bapak udah kamu dalam ini kamu dalam semua Yang pertama adalah Ki Dalar Ketiwangsa. Beliau berasal yang kedua adalah Ki Raksa Manggala. Beliau berasal dari Tata Mataram, Jakarta, Jabodetabek.
sedangkan yang ketiga adalah Ki Baluh Asweta berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor. Dengan demikian maka secara sah perguruan Tahta Mataram mempunyai 6 pendekar pemegang sabuk hitam naga. Selain Ki Dalar, Ki Raksa dan Ki Baluh sebelumnya sudah menjadi pendekar pemegang sabuk hitam naga, yaitu Ki Arta Mahendra, Sekjen Tahta Mataram Pusat. Kemudian Ki Sastrawalaka, Bendahara Umum Tahta Mataram Pusat, dan Ki Anom Bawono, Ketua Dewan Pengembangan Tahta Mataram Pusat. Ki Baluh Asweta. Pada malam hari ini beliau sah menyandang sabuk hitam naga. Kenaikan tingkat kehitam naga ini memang diperlukan untuk sebagai bekal sekaligus tanggung jawab yang besar yang akan dipikul oleh mereka, dan nantinya Raksa juga akan ditunjuk sebagai ketua provinsi DKI Jakarta, lalu di dalam Bukti Wangsana juga akan ditunjuk sebagai ketua provinsi Jawa Timur, dan Ki Baluh Asweta akan ditunjuk sebagai ketua provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, tanggung jawab yang besar ini saya titipkan kepada panjenengan untuk terus bertumbuh dan amanah. Begitu mungkin dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bertambahnya para pendekar hitam naga memberi energi positif kepada kita semua, sehingga perguruan Tahta Mataram ke depan mampu menjadi perguruan yang semakin kuat, besar, dan memberi banyak manfaat bagi kita semua, masyarakat, negara, dan dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.